Selain dari masing-masing anggota, sumber dana dari kegiatan bersedekah juga berasal dari kegiatan ekonomi produktif di Gria Kreatif yang juga berada di kediaman saya. Melalui beberapa usaha kerajinan tangan yang saya inisiasi, saya berharap ke depan para anggota PWM akan mendapatkan penghasilan sekaligus mendonasikan kembali sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial. Salah satu kegiatan yang kini digiati anggota PWM adalah membuat pohon hias. Di sini, saya mentransfer keterampilan yang saya miliki kepada anggota untuk membuat kriya yang unik dan menarik. Pohon hias ini terbuat dari pohon jambu biji atau klutuk karena memiliki guratan yang menarik dan kokoh, sehingga dapat bertahan hingga 15 tahun. Untuk menghasilkan pohon hias yang cantik, memang dibutuhkan keuletan dan ketelitian, terutama saat melubangi ranting yang kecil. Jiwa seni juga dibutuhkan saat menempatkan daun sesuai dengan lekuk batang pohon. Namun pohon hias hasil kriya kreatif PWM ini pun berbuah manis, karena dapat terserap pasar dengan harga antara 1,5 hingga 5 juta rupiah per pohon. Alhamdulillah, sejauh ini peminatnya pun cukup banyak. Sebagian uang yang dihasilkan dari kegiatan ini pun kemudian disimpan untuk kesejahteraan anggota dan sebagian kembali didonasikan kepada kaum duafa. Nah, jadi saya begitu kebetulan bersatu sama teman-teman ini, ada hal positif yang bisa saya ambil dan saya lakukan, itu saya ajak teman-teman saya yang senasib dengan saya, yang memang betul-betul kita harus hidup mandiri dengan menjaga anak-anak kita. Kita harus memiliki penghasilan tambahan dan kita harus bisa memanfaatkan waktu. Disitulah saya mengajak teman-teman. Alhamdulillah direspon dengan baik. Nah, setelah dari situ ya kita mencoba menawarkan ini kepada teman-teman. Itu pertama saya coba untuk kenalkan di organisasi, itu di BKOW provinsi, kebetulan saya tergabung di sana. Saya tawarkan. Nah, alhamdulillah waktu itu Ibu Ketua berminat, dia ambil yang harga 3,5 juta, kurang lebih tingginya cuma 1,5 meter. Cuman dia bilang media tempatnya 1 meter lebarnya. Jadi saya harus sesuaikan dengan ranting yang saya punya. Nah, jadi kita bisa buat ini sesuai dengan pesanan. Jadi kalau dia misalnya media tempat dia tahu di ruang tamu, posisinya tidak boleh terlalu banyak ranting, kita buat bagaimana caranya dia posisi lurus. Dengan tidak merubah dari ranting yang kita punya, itu pohon yang kita punya gitu. Sebagian anggota PWM yang tertarik untuk juga menekuni usaha ini, saya harapkan juga dapat fokus dan semangat, sehingga pohon hias yang dapat mempercantik ruangan ini ke depan dapat menjadi penghasilan tambahan dan ladang bersedekah bagi mereka. Banyak manfaatnya, saya happy. Dan lagi saya berkumpul sama teman-teman yang tadinya saya tidak mengenal, jadi saya mengenal. Dan dengan pekerjaan seperti ini saya tidak bisa jadi bisa. Itu aja, saya senang gitu dengan perkumpulan organisasi ini.
Di samping kita beramal, kita juga mempunyai kepintaran, menambah kepintaran kita juga. Selain pohon hias, anggota Paguyuban Wanita Mandiri juga membuat alat pendidikan edukatif atau APE dari beragam barang bekas. Kertas bekas undangan, kalender bekas, bungkus gula saset, dan stik es krim kami manfaatkan untuk dikreasikan menjadi APE yang menarik minat anak-anak, khususnya di PAUD untuk lebih giat belajar. Hasil penjualan APE juga kami simpan untuk kesejahteraan anggota. Menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk menjalankan roda organisasi sosial ini. Sebagai organisasi nirlaba, PWM memang bukan tempat berhimpun untuk mencari keuntungan. Saya tetap berupaya agar seluruh kegiatan di PWM dapat bernilai ibadah, namun sekaligus berusaha mengembangkan berbagai kegiatan yang ke depan dapat menjadi peluang usaha. Banyak tantangan luar biasa lah. Tantangan yang bilang, banyak waktu saya habis gitu loh. Dan ada juga, alhamdulillah tidak mau lagi ikut, dia bilang, ngapain saya mesti keluar uang organisasinya gitu. Jadi itu tantangan luar biasa ya. Dia tidak berpikir ke sana, tapi berpikir selintas saja. Dia pikir dalam kita organisasi itu kita dapat uang. Saya bilang organisasi apapun itu tidak akan pernah dapat uang. Tetapi bagaimana kita meramu, ada kegiatan di dalamnya, itulah yang menghasilkan uang gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kumpul-kumpul, ya nggak ada hasilnya, saya pikir mudarat kegiatannya. Tapi alhamdulillah ada teman-teman yang respon, ada juga yang tidak respon gitu loh. Jadi karena ini kan kita programnya memang wajib melaksanakan sedekah untuk anggota kita, yaitu pun keikhlasan. Menjadi terhibur karena melebur dengan banyak kegiatan, menjadi lebih empati dengan berbagi, itulah yang saya dan para anggota Paguyuban Wanita Mandiri ini rasakan saat ini. Secara perlahan mereka pun dapat menjejakkan langkah untuk meninggalkan citra sebagai wanita rapuh dan kemudian bertransformasi menjadi wanita tangguh. Namun saya dan anggota Paguyuban Wanita Mandiri masih menyisakan asa dan cita, di antaranya untuk dapat berangkat ke Tanah Suci bersama. Impian saya sepertinya insya Allah bisa terlaksana. Saya berharap nanti kami bisa berjalan ke Tanah Suci bareng. Mungkin ini hanya mimpi ya, hanya mimpi buat saya, tapi saya ingin sekali bisa bersama teman-teman untuk melaksanakan kurban bersama, berangkat ke Tanah Suci bersama, sehingga apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan bisa terlaksana. Walaupun sebagian orang berbicara saya hanya mimpi, tapi saya tidak tahu karena Allah berkehendak berbeda dengan niat saya. Salah satunya saya buat seperti ini, kalaupun ada uangnya saya akan kumpulkan buat kami sama-sama melaksanakan itu, karena kami semua yang ada di sini tidak sama, dengan kemampuan yang berbeda mungkin. Mungkin teman-teman juga berpikir saya bermimpi, tapi insya Allah dengan niat saya percaya kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan itu akan kembali kepada kami yang hidup sendiri, yang bisa membuat teman-teman punya semangat, bisa berbuat kebaikan. Itu saja.
Dari kedukaan karena ditinggal suami yang pergi untuk selama-lamanya menghadap Ilahi, dan kini menjadi wanita yang mandiri secara mental dan ekonomi. Itulah yang saya harapkan dapat terwujud dengan berdirinya Paguyuban Wanita Mandiri ini. Semoga organisasi yang sudah saya rintis ini juga dapat menjadi inspirasi bagi kaum wanita lainnya. Karena setelah sang suami tidak lagi berada di sisi, maka menjadi perempuan tangguh, kuat dan mandiri bukan merupakan sebuah pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan.